Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 30 Oktober 2021 bersama saya Furqan Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Diberitakan situs milik BSSN mengalami peretasan. Pakar keamanan cyber Pratama Persada mengungkapkan serangan tersebut diunggah pengguna Twitter @son1x777 Rabu 20 Oktober 2021. Unggahan tersebut bertuliskan telah dihack oleh The MX0NDIJ yang menambahkan bahwa dituliskan oleh pelaku device bahwa aksi ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia dan telah meretas website negara berhasil. Pratama mengatakan device merupakan peretasan ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau di bagian tertentu saja. Contohnya, font website diganti, munculnya munculnya iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan. Menurutnya, BSSN seharusnya sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau Business Continuity Planning atau BCP ketika terjadi serangan cyber. Dan bagaimana bentuk-bentuk serangan cyber, apa bahaya serangan cyber, dan bagaimana upaya strategis menghadapi serangan cyber? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi, beliau Direktur Global Cyberwatch. Assalamualaikum, Bung Rifan Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bung Rifan Wahyudi, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja ke pertanyaan, Bung ya. Bung Rifan, melihat serangan cyber terbaru, bagaimana catatan Anda atas kebijakan strategis keamanan cyber di Indonesia, Bung Rifan? Ya, kalau catatan pertama adalah tentu lebih dari keprihatinan begitu yang sebelumnya tidak selang berapa waktu yang kemarin itu dari Cina itu dengan nama Thanos ya. Ini kemudian dari Brazil, padahal kita tahu Brazil itu negara yang kurang lebih sama lah ya, sebagai negara yang berkembang, kemudian negara selatan bukan negara utara yang dianggap sebagai negara maju begitu ya. Tetapi memang sebetulnya dunia peretasan, dunia pembobolan data itu adalah individual sifatnya, bukan pada negara, meskipun pendidikan sebuah negara itu ya penting begitu ya. Sehingga ini sebetulnya catatan selanjutnya adalah ya sebagai warning ya, sebagai peringatan yang harus ditindaklanjuti segera, secara cepat dan serius begitu ya. Kalau selama ini ada beberapa tadi disebut mitigasi misalnya, kemudian sampai kepada penerbitan peraturan ya terkait dengan RUU data pribadi misalnya, itu ya harus dituntaskan gitu ya, supaya para konsumen, para pengguna data itu tidak dirugikan kalau sampai pada tingkat pencurian data yang itu merugikan masyarakat itu ya, atau perusahaan bahkan negara. Ya, Bung Rifan, di balik pesatnya perkembangan yang terjadi, hal ini juga pastinya meningkatkan potensi serangan cyber nih, Bung. Menurut Bung Rifan, bagaimana bentuk-bentuk serangan cyber, dan pertanyaan berikutnya, lalu apa motif para peretas itu, Bung? Sebetulnya serangan cyber itu kan bentuk sayang gitu ya, nyapa begitu, bahwa dia hanya mengirimkan pesan, ini loh sistem security-mu lemah, begitu sebetulnya awal kali begitu. Sehingga ketika mendapatkan serangan yang sifatnya hanya memberitahu bahkan bahwa titik lemah dari sistem IT seseorang, perusahaan, atau bahkan negara itu ditunjukkan begitu awal kali, tapi kemudian kan berkembang ini ya. Ada yang iseng hanya sekedar aktualisasi diri gitu ya, tapi kemudian sampai pada tingkat ya motif-motif ekonomi begitu ya. Data itu bisa dijual. Kalau dari segi bentuk-bentuk kan tadi disebut tidak sekedar di phishing begitu ya, perubahan tampilan, kemudian ada semacam spam gitu ya,
kemudian mengganti konten ya. Kalau seperti ini mungkin tingkat yang rendah begitu, tapi ada juga yang sampai pada tingkat sistemnya bisa down, tidak bisa diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah termasuk adalah motif politik begitu ya. Motif politik ini hanya khusus di kalangan negeri komunis, khususnya yang sampai sekarang yang masih eksis ya China begitu ya. Karena kemarin sempat kita diskusikan itu adalah karena Cina itu ada secara strukturnya itu ada Politbiro, kan sistem Cina itu dia menggunakan dua sistem dalam satu negara. Kalau di bidang ekonominya mungkin sekarang sudah kapitalistik begitu ya, karena sistem pasar bebas dan lain-lain, meskipun masih ada campuran dengan sistem sosialis dengan pasar terpusat dan seterusnya. Tapi juga ada sistem politik yang dengan dikenal dengan Politbiro. Lah ini biasanya orang-orang termasuk yang memiliki spesifikasi spesialisasi peretasan misalnya ya, ini memang menjadi dua sisi dalam satu mata uang, peretasan dan security begitu kan, itu saling berkejar-kejaran. Ketika security-nya unggul maka dia menantang para peretas untuk melakukan peretasan dan pembobolan, tapi kemudian ketika diketahui diungguli lagi oleh security, begitu seterusnya. Ini semacam dialektika teknologi begitu yang terus-menerus, dan ini menjadikan berkembang ya sampai saat ini. Kembali kepada Cina tadi, masing-masing orang yang kemudian dia berkarir dimanapun itu selalu dibawa kendali Politbiro tadi. Seperti para eksportir ya, eksportir Cina itu ya paling-paling tidak ya dia merupakan anggota Politbiro, ada levelnya masing-masing kan. Dia menjadi duta besar, menjadi konsulat jenderal dan seterusnya, atau bahkan semacam Jack Ma misalnya. Nah itu pengusaha lepas begitu, tapi sebenarnya dia ada link-linknya itu dengan anggota Politbiro sampai pada partai komunis yang berkuasa, yang kan monopartai ya selama ini. Sehingga kalau tadi disebut motifnya, motif yang sederhana tadi pribadi, sifatnya hanya untuk aktualisasi diri, tapi juga ada motif pencurian data yang bisa dijual, yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan baik, untuk perusahaan misalnya, persaingan, atau untuk yang jahat ya, bisa untuk kalau sekedar pemasaran begitu mungkin terlalu masih ringan begitu ya. Tapi kalau sudah dia masuk ke data pribadi yang kemudian sampai ke masalah perusahaan, rekening yang dia miliki ya, kalau dia punya aset perusahaan dan seterusnya ya bisa dibobol, yang itu bisa mematikan perusahaannya sampai tingkat untuk yang dari sisi politik yang ini pengecualian yang seperti yang ada di Cina. Tapi ini sebenarnya merupakan kontradiksi di dalam dunia hacker, padahal komunitas hacker itu menjunjung tinggi independensi, tidak ada campur tangan politik, bahkan oleh negara sekalipun itu kemandirian, independensi itu sangat dijunjung tinggi, sehingga ini anomali memang untuk yang kasus di Cina itu. Demikian ya, Mas Furkan. Iya Bu Rifan. Terus menurut Bu Rifan nih, apa dampak terbesar serangan cyber bagi negara, perusahaan, dan perorangan Bu? Berbicara tentang dampak ya tentu itu adalah sesuatu yang buruk ya. Kalau saya balik saja ya, mulai dari individu dulu ya. Kalau individu itu mungkin ya dia kalau dalam bentuk pribadi maka ya dia tidak bisa website dia atau database dia itu tidak bisa diakses kalau dia memang kalau dalam media sosial atau dalam promo perusahaan individu lah, itu dia bisa tidak dikenal begitu ya. Ketika sistemnya down itu paling ya levelnya paling kecil kalau individu. Tapi kalau perusahaan ini sudah dampaknya sudah berkaitan dengan untung rugi begitu ya, tentang tumbuh kembang sebuah perusahaan, bahkan sampai pada tingkat kematian, kebangkrutan sebuah perusahaan ketika datanya itu diretas begitu ya. Kalau yang diretas itu, yang meretas itu ada ya pertama hacker bebas, tapi kemudian dijual kepada perusahaan pesaingnya, itu kan ya berapi begitu ya. Data-data pribadi yang itu sifatnya
apa ya, karena kita sebut nyawa sebuah perusahaan itu bisa dimanfaatkan secara buruk ya untuk menghantam bahkan membunuh perusahaan tersebut. Ini dampak yang serius begitu ya. Dan yang terakhir kalau sebuah perusahaan sebetulnya ini lebih ya level yang paling tinggi begitu ya. Tidak hanya 10 institusi yang kemarin diretas sampai pada termasuk BSSN sama BIN ya. Ini kan jadi lucu begitu ya. Perusahaan lembaga atau institusi yang dia menangani intelijen itu ya sebuah negara, tetapi justru dia dibobol begitu ya. Ini ya bukan saja memalukan gitu ya, tapi juga menunjukkan bahwa sistemnya itu ya memang sangat lemah begitu ya. Apalagi kalau itu perusahaan negara itu datanya sudah diambil semua tentang jumlah penduduk, potensi sumber daya alam dan seterusnya ya. Itu bisa bahkan sampai pada tingkat soft penjajahan yang lunak begitu ya. Kalau semua data negara itu dibobol oleh negara lain, maka yang membobol kalau ini G2G ya, terkait dengan perang cyber antar negara begitu ya. Tapi biasanya yang kalau kasus Cina tadi bisa mengatas perintah pemerintahnya gitu ya. Tapi kalau individu-individu ya tinggal dia mau menjual enggak kepada negara yang kemudian dimanfaatkan oleh negara lain untuk melakukan pembobolan tadi. Nah, kalau sudah G2G, government to government, maka ya ini adalah ya disebut cyber war itu ya. Sehingga perang cyber memang ini harus ada yang menyebut ini adalah sebagai sebuah matra keempat atau kelima bahkan ya. Tidak hanya angkatan laut, kemudian angkatan darat, angkatan udara, tapi ini sudah menjadi angkatan dunia cyber begitu. Yang itu nyata ya. Kalau belum memiliki itu ya berarti ketinggalan sebuah negara ini. Sehingga ya harus tidak hanya berkaitan dengan regulasi tentang data pribadi ya, mengamankan data, tapi juga data perusahaan, kemudian juga data negara. Yang ini bisa diberi bobot untuk hukumannya itu yang paling tinggi kalau sampai membahayakan rahasia negara, yang itu bisa membahayakan kelangsungan negara tersebut. Kalau saya sebut tadi termasuk kepada antara penjajahan negara satu kepada negara yang lain. Kalau sekarang saja itu hanya menggunakan platform media sosial saja itu bisa untuk istilahnya itu micro targeting begitu ya. Di target sampai pada kalau individu itu melakukan apa, kemudian kecenderungannya apa, kemudian dia akan diarahkan begitu ya, diberi informasi-informasi yang sesuai dengan kebiasaan dia dan sebagainya. Kalau negara itu kan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya dan seterusnya ya. Ini ada skandal ya di kemarin itu ya ada sebuah lembaga nirlaba sebenarnya itu sebenarnya sesuatu yang ya menjadi aib begitu ya di dunia peretasan gitu. Ya, Bung Rifan, dari lihat fakta yang tadi jenengan paparkan, bagaimana nih Bung upaya strategis menghadapi serangan cyber dan lalu bagaimana cara untuk memerangi kejahatan cyber tersebut, Bung Rifan? Ya, paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas programmernya. Yang ini ketika mendesain sebuah sistem IT, maka ya harus mencakup di dalamnya adalah security, sistem security, keamanannya itu. Sehingga sudah menutup celah dari manapun untuk bisa dibobol itu. Yang itu berlapis-lapis ya. Dan ini memang kalau programmer itu kan hanya menjalankan sebetulnya. Tapi yang desainernya itu yang lebih termasuk mendesain supaya sistem itu kokoh, tangguh dari serangan dari berbagai sudut, dari berbagai arah seperti itu. Ini yang pertama ya. Kemudian tentu yang terkait dengan peningkatan kualitas desain dan juga security, di dalamnya tentu ada hardware ya. Jadi selalu
Kalau kita ingat seperti Google misalnya itu kan sudah seperti satu desa atau bahkan satu kecamatan ya, sistem database-nya yang super big data begitu ya, karena itu apalagi data-data yang audiovisual ya, bentuk video yang luar biasa, sehingga hardware itu memang menunjang dan brainware-nya orang ya, berarti memang kalau kadang-kadang memang sebagian besar bahkan ya untuk hacker itu ya dia otodidak. Kalaupun punya basic IT, kemudian programmer, kemudian mendalami algoritma misalnya ya, tentang data enkripsi dan seterusnya, maka dia ya kalau ketika ada atmosfer yang mendukung dia akan melakukan dalam sebuah laboratorium besar begitu ya, maka dia sebagai manusia tadi, sebagai brainware, maka dia akan selalu level berpikirnya selalu meningkat begitu. Ini yang dari sisi pertama dari fakta tentang desain program dan security-nya. Tapi kemudian yang kedua ini berkaitan dengan pengamanan, berarti regulasi yang ini merupakan domain negara untuk melakukan pengamanan kepada baik individu maupun kepada perusahaan, termasuk kepada negara itu sendiri, supaya tidak terjadi dampak tadi pada pertanyaan sebelumnya, dampak-dampak yang merugikan pada individu, dampak yang merugikan kepada perusahaan, sampai kepada negara tersebut. Jangan sampai kemudian sebuah negara dikooptasi dengan yang sekarang kan namanya sudah proxy war ya. Jadi perang proxy yang diantaranya bisa dengan menggunakan tools, yaitu dunia cyber. Yang ini ada memang sudah di kalangan para pengamat dan penentu kebijakan strategis ya. Memang ini sudah saatnya memang harus ada matra sendiri ya sebagai angkatan pertahanan dan keamanan sebuah negara. Sehingga langkah strategis yang kedua selain tadi yang membuat regulasi dengan mendorong bahkan memberikan insentif ya kepada individu-individu atau komunitas yang memang kadang-kadang kalau yang sempat kami lihat, kami ketahui itu ketika ada seorang hacker beraksi misalnya ya, kemudian diketahui ya oleh cyber patrolnya Polri misalnya, kemudian didekati bahkan kamu jangan main-main dengan hacker, tapi dia bermanfaat, kemudian direkrut bahkan dengan gaji yang luar biasa kalau untuk ukuran sebuah institusi gitu ya. Ini dengan pendekatan seperti itu ya menjadi lebih terarah gitu ya. Kalau di Cina itu bahkan menjadi bagian dari sistem begitu ya, seperti itu. Sehingga menjadi sangat penting untuk entah itu melakukan mitigasi terhadap berbagai dampak-dampak ekses yang dialami, kemudian menyusun tadi regulasi pengamanan maupun tadi bagi yang melakukannya diberi hukuman begitu ya, diberi sanksi yang berat. Tapi ini juga susah-susah gampang begitu ya, karena yang pelakunya itu anonim begitu ya, nggak jelas, itu seperti hantu yang bergentayangan, tetapi ya tentu bisa dengan adanya aturan itu kan mereka akan berpikir bukan sebagai hacker jahat begitu ya, tapi hacker yang manis begitu ya. Maksudnya ini kayak hantu Casper begitu ya, hantu yang tidak menakutkan begitu ya. Ya mungkin dunia menjadi lebih aman, lebih nyaman tanpa gangguan hacker dan cracker, tetapi menjadi ya ini seperti tadi dialektika teknologi itu menjadi terjadi karena memang itu seperti dua sisi dalam satu mata uang gitu ya, antara yang ngehack maupun yang membuat benteng security tadi. Demikian Mas Furqon. Ya, terima kasih banyak Bung Irfan atas waktu dan penjelasannya. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudahan oleh Allah. Dan semoga berfirman kita bisa bertemu lagi di kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya, Bu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa Kabar Petang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya saya Furqan Auluddin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.